Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Matahari baru saja naik di ufuk timur, menyinari jalur pantura yang mulai dipadati kendaraan pemudik. Deru mesin, klakson bersahutan, dan suara pedagang asongan menciptakan orkestra khas musim mudik. Udara panas bercampur debu jalanan, namun semangat para pemudik tetap tinggi. Semua ingin segera sampai ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bribka Danu berdiri tegak di bawah terik matahari dengan rompi hijau menyala dan peluit tergantung di leher. Wajahnya tegas, tapi tatapannya tetap ramah. Sejak pagi buta, ia sudah bertugas di pos operasi Ketupat Cirebon, salah satu titik rawan macet dan pelanggaran lalu lintas. Meskipun keringat menetes di pelipis, Danu tak mengeluh sedikit pun. "Selamat pagi, Bapak, Ibu. Hati-hati di jalan, jaga jarak dan jangan ngebut," serunya sambil melambaikan tangan, mengatur arus kendaraan yang tersendat. Sesekali, ia membantu menyeberangkan pemudik yang kelelahan atau memberi minum pada anak kecil yang kepanasan di mobil. Namun ketika melihat pengendara yang melanggar rambu atau tidak memakai helm, ia langsung menegur dengan tegas tapi sopan. "Maaf, Pak, Ibu, aturannya harus dipatuhi. Ini demi keselamatan bersama," katanya setiap kali menulis surat tilang. Rekan-rekannya tahu, Danu adalah sosok polisi yang jarang kompromi soal disiplin. Ia tak pernah menerima uang damai atau imbalan apapun. Baginya, kehormatan seorang polisi terletak pada kejujuran dan tanggung jawabnya terhadap seragam yang dikenakan. Panas siang semakin menyengat. Lalu lintas masih padat merayap, dan suara peluit tak henti terdengar. Danu terus berdiri di tengah jalan, mengatur kendaraan dengan tangan yang mulai pegal. Ia sempat menatap ke arah langit, menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Semoga semua lancar sampai sore," gumamnya. Namun, tak jauh di depan posnya, sebuah mobil SUV hitam melaju pelan tapi mencurigakan. Platnya memang dinas, tapi tak ada tanda rombongan resmi atau stiker pengawas. Danu sempat ragu sejenak, tapi instingnya sebagai penegak hukum langsung berbicara. Ia melangkah maju, mengangkat tangan, memberi aba-aba agar kendaraan itu berhenti. Hari itu tampak biasa seperti operasi mudik pada umumnya. Namun, tanpa disadari, mobil hitam itu akan menjadi awal dari kejadian besar yang akan menguji keberanian dan integritas Bribka Danu, kejadian yang kelak membuat namanya dikenal di seluruh negeri. Matahari siang menyengat keras, membuat aspal di jalur pantura seolah berkilau. Arus kendaraan mengalir lambat, sesekali terhenti oleh kemacetan panjang. Di tengah hiruk-pikuk suara klakson dan panas yang menyesakkan, pandangan Bribka Danu menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah mobil SUV hitam melaju di jalur kanan dengan kecepatan di atas rata-rata. Plat mobil itu memang plat dinas, tetapi Danu langsung sadar, tidak ada stiker izin operasi yang biasanya terpasang di kaca depan selama masa pengamanan mudik. Ia memicingkan mata, memperhatikan lebih saksama. Mobil itu melaju tanpa pengawalan. Jendelanya tertutup rapat, dan kaca filmnya terlalu gelap untuk standar kendaraan dinas. Instingnya sebagai polisi lalu lintas bicara kuat. Danu tahu, banyak kasus penyalahgunaan plat dinas untuk menghindari pemeriksaan. Ia tak ingin kecolongan. Dengan gerakan mantap, ia berdiri di tengah jalur dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memberi aba-aba agar mobil itu berhenti. Seketika suara rem terdengar, "Cit!" Ban mobil menggesek aspal, dan SUV hitam itu melambat, berhenti sekitar 5 meter di depan pos pemeriksaan. Debu jalan beterbangan, membuat suasana semakin tegang. Rekan-rekan Danu sempat menoleh, menyadari siapa yang dihentikan oleh Danu, namun tak berani ikut campur. Danu melangkah mendekat perlahan, menundukkan kepala sedikit di samping jendela pengemudi. Dengan nada sopan tapi tegas, ia membuka percakapan. "Selamat siang, Pak. Mohon izin, boleh saya lihat surat-surat kendaraan dan SIM-nya?" Namun kaca mobil itu tidak langsung turun. Beberapa detik terasa lama, sampai akhirnya kaca terbuka perlahan.
Dari baliknya tampak wajah seorang pria parubaya dengan rambut disisir rapi dan sorot mata tajam penuh wibawa. Seragam sipil yang dipakainya sederhana, tapi jelas bukan orang sembarangan. Pria itu menatap Danu lama, kemudian bersuara rendah namun menekan. Apa kau tahu siapa aku?" Nada bicaranya dingin, hampir seperti perintah. Tapi Danu tetap menjaga sikap. Ia menatap sopan, tangan tetap di sisi tubuh. "Maaf, Pak, saya tidak tahu. Tapi siapapun Bapak, kalau melanggar aturan lalu lintas, tetap harus diperiksa." Ucapan itu membuat suasana seolah membeku. Beberapa pengendara di sekitar mulai memperlambat laju kendaraan mereka, penasaran melihat kejadian langka itu. Seorang polisi menilang mobil berplat dinas, pemandangan yang jarang terjadi. Pria itu menyipitkan mata, tampak tidak senang. Dari nada bicaranya, jelas ia tidak terbiasa diperlakukan seperti warga biasa. Namun Danu tetap tenang, tidak mundur sedikit pun. Ia tahu tindakannya bisa berisiko besar, tapi keadilan di jalan raya tidak boleh memilih siapa yang ditindak. Dalam diam, Danu menatap surat dinas di dashboard mobil itu. Sesuatu terasa tidak beres. Ia belum tahu siapa sebenarnya pria di balik kemudi itu, tapi firasatnya berkata, ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Dan tanpa disadari, langkah tegasnya siang itu akan menjadi awal badai besar dalam hidupnya. Udara siang semakin menekan. Matahari berada tepat di atas kepala, membakar aspal hingga menguapkan hawa panas yang menyengat kulit. Keringat mengalir di pelipis Bribka Danu, tapi tatapannya tetap fokus. Ia berdiri di samping mobil SUV hitam itu, memeriksa setiap lembar surat yang baru saja diserahkan. SIM pengemudi masih berlaku, tapi ketika matanya berpindah ke STNK, alisnya mengernyit. Tanggal masa berlaku sudah lewat 2 minggu. Danu mengangkat kepala, memastikan tidak salah lihat. Ia menelan pelan, lalu menatap pria di balik kemudi dengan sopan. "Mohon maaf, Pak," katanya tenang. "Masa berlaku STNK ini sudah habis sejak 2 minggu lalu. Saya harus menilang kendaraan Bapak." Pria itu diam sejenak. Dari balik kacamata hitamnya, ia menatap Danu lama, seperti sedang menimbang sesuatu. Lalu suaranya terdengar berat dan penuh tekanan. "Kau tahu ini kendaraan dinas, kan? Berani-beraninya kau menilang mobil negara." Beberapa petugas di pos tampak gelisah, saling pandang. Mereka mengenali suara itu. Namun Danu tetap tak bergeming. Ia tidak ingin berspekulasi. Yang ia tahu, tugasnya jelas, menegakkan aturan. Ia menunduk sebentar, lalu mulai menulis surat tilang di atas papan kecil yang digenggamnya. Suara gesekan ballpoint terdengar di tengah keheningan yang tegang. Angin panas membawa aroma debu dan bensin. Beberapa warga yang melintas memperlambat kendaraan, menatap penasaran. Jarang sekali ada polisi menilang mobil berplat dinas. "Anak muda," suara dari dalam mobil kembali menggema. Kali ini lebih tinggi nadanya. "Kau sadar siapa aku?" Danu berhenti menulis sejenak. Ia menatap pria itu dengan sopan, tapi suaranya tetap mantap. "Mohon maaf, Pak, di jalan, semua sama di mata hukum. Saya hanya menjalankan tugas, bukan mencari masalah." Pria itu mendengus keras, membuka pintu mobil sedikit hingga deritnya terdengar. Ia menatap Danu dari jarak dekat. Sorot matanya menusuk. "Kau berani menilang atasanmu sendiri? Kau sudah gila, Nak." Danu menarik napas panjang. Dalam hatinya, ada rasa gentar. Tapi ia tahu, mundur berarti mengkhianati prinsip yang ia pegang. Ia menandatangani surat tilang di atas kap mobil, dengan tangan yang sedikit bergetar tapi tetap teguh. Beberapa pengendara berhenti di pinggir jalan, sebagian merekam dengan ponsel. Suasana makin panas, bukan hanya karena matahari, tapi juga ketegangan antara dua polisi beda pangkat. Namun Danu tetap tenang. Ia menyerahkan surat tilang itu dengan 2 tangan, menunduk hormat, lalu berkata pelan namun tegas, "Silakan, Pak, ini bukti pelanggaran. Tidak ada maksud kurang ajar. Saya hanya ingin semua patuh aturan." Pria itu tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Rahangnya mengeras.
Dan di antara panas terik siang itu, suara peluit, dan tatapan orang-orang, keberanian seorang polisi muda diuji untuk pertama kalinya. Suara pintu mobil terbanting keras memecah panas siang yang menekan. Pria itu keluar dengan langkah lebar, gerakannya tegas, penuh wibawa. Semua mata tertuju padanya. Ia melepas kacamata hitamnya perlahan, memperlihatkan wajah yang sangat dikenal oleh para anggota polisi di wilayah itu. Garis tegas di wajahnya, raut berwibawa, dan tanda pangkat di dadanya tak bisa salah lagi. Kombes Arif, perwira tinggi Polda setempat yang disegani sekaligus ditakuti. Bribka Danu langsung berdiri tegak, menunduk hormat. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang ia tilang adalah atasannya sendiri. Namun, di balik keterkejutannya, Danu tetap berusaha tenang. "Selamat siang, Pak Kombes," ucapnya dengan nada hati-hati. Namun suara yang keluar dari mulut Kombes Arif bukan sapaan balik, melainkan amarah yang membara. "Berani-beraninya kau menilang atasanmu sendiri di depan orang banyak. Apa kau tidak tahu siapa yang kau hadapi? Hah?" Nada suaranya menggema, membuat beberapa anggota lain di pos operasi menunduk gugup. Warga yang sedang berhenti di pinggir jalan menatap canggung, tak berani bicara. Suasana yang tadi hanya panas kini berubah menjadi menegangkan. Danu menunduk dalam, tangannya menggenggam surat tilang yang belum sempat ia serahkan. Dengan suara rendah tapi jelas, ia menjawab, "Maaf, Pak Kombes, saya tidak bermaksud menyinggung. Saya hanya menjalankan perintah pimpinan, penegakan hukum tanpa pandang bulu." Jawaban itu, meski sopan, terdengar seperti tamparan bagi seorang yang merasa berkuasa. Wajah Kombes Arif memerah menahan emosi. Ia melangkah maju. Jarak antara mereka kini hanya satu langkah. "Kau pikir kau pahlawan, hah? Menilang atasanmu demi pamer integritas di depan orang," teriaknya dengan nada tinggi. Suasana makin hening. Anggota lain yang ingin menenangkan diri malah memilih mundur. Tidak ada yang berani ikut campur antara perwira tinggi dan bawahan lapangan. Danu tetap berdiri tegak, menatap tanah. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak, tidak lebih." Namun justru kata-kata itu yang membuat Kombes Arif makin murka. "Cukup, lepas seragamu sekarang juga." Suaranya meledak keras, disertai gerakan tangan yang menunjuk dada Danu. "Mulai sekarang, kau dipecat. Aku tidak butuh polisi sok suci di kesatuanku." Kata-kata itu membuat semua yang hadir terdiam. Udara seolah berhenti. Hanya suara jangkrik di kejauhan dan desir angin yang terdengar. Danu menatap lurus ke depan. Matanya sedikit berkaca, namun tidak satu kata pun keluar dari bibirnya. Ia hanya berdiri, menahan gejolak di dadanya. Baginya, bukan rasa malu yang ia rasakan, tapi kecewa, karena ketegasan dianggap sebagai kesalahan. Beberapa warga yang menonton dari kejauhan berbisik-bisik. Ada yang menggeleng, ada yang merekam diam-diam. Mereka tahu, kejadian ini bukan hal sepele. Seorang polisi muda baru saja melawan kekuasaan, bukan dengan marah, tapi dengan keteguhan hati. Dan di tengah terik matahari pantura yang membakar, Bribka Danu berdiri sendirian di hadapan kemarahan seorang perwira, menanggung konsekuensi dari keberaniannya menegakkan keadilan. Waktu seolah berhenti. Suara klakson, teriakan pedagang, bahkan deru kendaraan di jalur pantura mendadak lenyap dari telinga Bribka Danu. Yang tersisa hanyalah suara detak jantungnya sendiri yang berdentum keras di dada. Ia berdiri di bawah terik matahari. Tubuhnya tegap meski tangannya bergetar halus. Perintah Kombes Arif barusan masih terngiang jelas di kepala. "Lepas seragammu. Kau dipecat." Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong. Semua anggota polisi di pos operasi menunduk. Tak seorang pun berani bicara. Mereka tahu, ini bukan perkara kecil, dan mereka pun tahu, Danu bukan polisi sembarangan. Dengan langkah pelan dan hati yang berat, Danu melepas rompi lalu lintas yang masih basah oleh keringat. Setiap kancing yang ia lepaskan terasa seperti mengurai kehormatan yang ia perjuangkan bertahun-tahun. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin menunjukkan amarah, apalagi rasa takut. Ia menaruh rompi itu dengan rapi di atas motor dinasnya, lalu berdiri tegak menghadap Kombes Arif.
"Baik, Pak," katanya lirih namun jelas. "Kalau itu keputusan Bapak, saya terima. Tapi izinkan saya menyelesaikan laporan tilang ini dulu." Kata-kata sederhana itu membuat udara seakan berhenti berembus. Beberapa rekan Danu menunduk dalam. Sebagian bahkan menggigit bibir menahan haru. Mereka tahu, ucapan itu bukan bentuk pembangkangan, melainkan sikap hormat seorang bawahan yang tetap menjalankan tugasnya sampai akhir. Kombes Arif menatapnya tajam. Ada sesuatu di matanya, campuran antara amarah, gengsi, dan keraguan. Namun harga diri terlalu tinggi untuk menarik ucapannya kembali. Ia hanya mendengus pendek, lalu membalikan badan tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu mobilnya terbanting keras, dan suara mesin segera menderu menjauh, meninggalkan debu dan keheningan yang menyesakan. Danu berdiri diam. Keringatnya bercucuran, tapi bukan karena panas semata. Di dadanya bergemuruh perasaan yang sulit dijelaskan, antara kecewa, pasrah, dan bangga. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya, tapi tidak kehilangan harga dirinya. Seorang rekan mendekat perlahan, suaranya bergetar. "Dan, kau yakin tadi nggak apa-apa bicara begitu?" Danu menatap lurus ke arah jalan yang mulai lengang. "Yang saya lakukan cuma satu," katanya pelan. "Menjalankan sumpah saya sebagai polisi." Matahari semakin condong ke barat. Bayangan tubuh Danu memanjang di atas aspal yang panas, menggambarkan sosok kecil yang berdiri sendirian melawan kekuasaan. Tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang menegangkan, menyelimuti keberanian yang lahir dari nurani yang bersih. Malam itu, udara Pantura terasa lebih sejuk dari biasanya. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan debu jalanan yang masih tersisa setelah seharian macet panjang. Bribka Danu duduk sendirian di pos kecil pinggir jalan. Seragamnya sudah tidak ia kenakan, hanya baju dalam dinas yang lusuh dan bercampur peluh. Ia menatap kosong ke arah jalan, memikirkan apa yang telah terjadi siang tadi. Ia tak menyangka, satu tindakan sederhana menegakkan aturan bisa berujung pada kehilangan jabatan. Namun di dalam hatinya, Danu merasa tenang. Ia tahu, yang ia lakukan tidak salah. Ia hanya menegakkan hukum, sebagaimana sumpah yang pernah ia ucapkan di depan bendera merah putih. Sementara itu, di dunia luar, keheningan malam pecah oleh arus berita yang meluas di media sosial. Rekaman video berdurasi 2 menit yang diambil oleh seorang pengendara tersebar cepat di berbagai platform. Video itu menampilkan Danu, dengan wajah lelah namun tenang, berdiri menulis surat tilang, sementara seorang pria parubaya berpangkat tinggi memarahinya dengan nada keras. Teks di video bertuliskan, "Polisi muda berani menilang perwira tinggi. Salut." Dalam hitungan jam, unggahan itu dibanjiri ribuan komentar dan jutaan tayangan. "Polisi seperti inilah yang kita butuhkan," tulis seorang pengguna. "Jujur, berani, dan adil. Salut, Pak Danu," tulis yang lain. Bahkan beberapa jurnalis mulai membagikan ulang video itu dengan judul menohok. "Tegas di jalan, dipecat di tempat." Nama Danu mendadak jadi perbincangan nasional. Ia menjadi simbol harapan di tengah keresahan masyarakat terhadap integritas aparat. Namun, di sisi lain, berita itu juga sampai ke telinga orang yang paling tidak ingin mendengarnya, Kombes Arif. Di kediamannya malam itu, Arif menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Setiap komentar publik terasa seperti tusukan ke harga dirinya. Ia baru menyadari betapa cepat dunia digital bisa membalik keadaan. Dulu ia yang berkuasa memarahi bawahannya di depan umum, kini giliran masyarakat yang menilainya habis-habisan. Kabar tersebut juga menyebar hingga ke meja Kapolda Jawa Barat, dan tak lama kemudian, Kapolri di Jakarta ikut menerima laporan lengkap tentang kejadian itu. Reaksi mereka tegas, tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang di lapangan, bahkan oleh perwira tinggi sekalipun. Malam itu, beberapa panggilan telepon berdering dari markas besar. Kombes Arif dipanggil untuk klarifikasi keesokan paginya. Nada dalam surat perintah itu singkat dan dingin. Segera hadir, tanpa penundaan. Sementara Danu, yang belum tahu apapun, hanya menatap langit malam dengan tenang. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam membelai wajahnya.
Dalam diam ia berbisik, "Kalau kebenaran membawa masalah, biarlah begitu. Asal bukan kebohongan yang aku bela." Ia tidak tahu bahwa malam itu, namanya sedang menjadi pembicaraan di seluruh negeri, dan besok pagi, hidupnya akan berubah selamanya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kantor Polda Jawa Barat, menerangi ruangan yang biasanya penuh dengan kesibukan. Namun kali ini, suasananya berbeda. Ada ketegangan yang terasa di udara. Para anggota berbicara pelan, seolah ada sesuatu besar yang akan terjadi. Bribka Danu tiba di halaman Polda dengan pakaian dinas yang sederhana. Ia masih belum mengerti sepenuhnya kenapa dipanggil. Dalam pikirannya, mungkin ia akan diminta klarifikasi atau bahkan ditegur atas tindakan berani yang ia lakukan 2 hari sebelumnya. Namun meski cemas, langkahnya tetap tegak. Ia tidak menyesali apapun. Seorang ajudan datang menghampiri. "Bribka Danu, silakan masuk. Bapak Kapolda sudah menunggu." Danu menelan ludah, mengetuk pintu dengan sopan, lalu masuk. Begitu pintu tertutup, suasana hening. Di hadapannya, Kapolda berdiri tegak dengan senyum tenang di wajahnya. Tanpa diduga, bukannya dimarahi, Danu justru disambut dengan jabatan tangan hangat. "Saya bangga padamu, Danu," ucap Kapolda dengan suara mantap. "Kau contoh polisi sejati. Dalam situasi sulit, kau tetap berpegang pada sumpah dan integritas. Tidak semua bisa melakukan itu." Danu tertegun. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, ia merasa lega. Matanya sedikit berkaca, tapi ia tetap berdiri hormat. "Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan kewajiban saya." Kapolda mengangguk pelan. "Dan justru karena itu, kau layak dihormati." Namun suasana berbeda terasa di ruangan sebelah. Di sana, Kombes Arif duduk menunduk, wajahnya tegang. Di hadapannya terbentang laporan lengkap tentang kejadian di jalur Pantura dan tanggapan publik yang meluas. Kapolda menatapnya lama, lalu berkata dengan nada tegas, "Tidak ada pangkat yang membuat seseorang kebal aturan. Disiplin berlaku untuk semua, termasuk pejabat setinggi apapun." Kata-kata itu terasa berat. Arif tidak membantah. Ia tahu, semuanya sudah terlambat. Reputasinya sebagai perwira tinggi tercoreng oleh amarah sesaat dan kesombongan pangkat. Beberapa pejabat tinggi lain hadir sebagai saksi saat keputusan dibacakan. Dengan nada resmi dan tegas, Kapolda menyampaikan, "Mulai hari ini, jabatan saudara Kombes Arif dinyatakan dicabut. Anda dinyatakan tidak layak memegang tanggung jawab kepemimpinan karena pelanggaran etika profesi dan tindakan tidak pantas terhadap bawahan." Ruangan itu hening. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada cemooh. Hanya suasana berat yang menggantung. Sementara di ruang utama, Danu kembali diberi kesempatan berbicara. "Teruslah bekerja seperti biasa," pesan Kapolda. "Tetap rendah hati. Jangan sombong. Kejujuranmu sudah menginspirasi banyak orang." Danu mengangguk. "Siap, Pak. Saya akan terus berusaha menjaga nama baik seragam ini." Hari itu menjadi saksi pembalikan keadaan yang tak pernah ia bayangkan. Yang dulu menilang kini dihormati, dan yang dulu berkuasa kini diturunkan. Sebuah pelajaran besar bagi semua yang menyaksikan, bahwa pangkat boleh tinggi, tapi kehormatan sejati hanya milik mereka yang berani menegakkan kebenaran. Beberapa hari setelah kejadian besar itu, suasana di pos lalu lintas Pantura terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya diwarnai teriakan pengendara dan bunyi klakson kini seakan membawa semangat baru. Di antara barisan petugas yang bersiap menjalankan tugas, tampak Bribka Danu berdiri dengan sikap tegap, mengenakan rompi kuningnya kembali, seragam yang sempat ia lepas dengan berat hati beberapa hari lalu. Saat ia muncul, rekan-rekannya spontan memberi hormat. Tidak ada sorakan, tidak ada pujian berlebihan, hanya tatapan penuh hormat dan kagum. Semua tahu, Danu telah melalui ujian berat, dan keluar dengan kehormatan yang utuh. Ia tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga marwah institusi kepolisian di mata rakyat. Meski kini dikenal banyak orang dan kisahnya menjadi viral di berbagai media, Danu tetap bersikap sederhana. Saat seorang rekan berkata,
Kau sekarang jadi idola, NU. Banyak yang bangga padamu. Ia hanya tersenyum kecil sambil menggeleng. Yang saya lakukan cuma satu, ujarnya tenang. Menghormati seragam yang saya pakai. Kalau seragam ini kotor oleh ketidakadilan, siapa lagi yang akan membersihkannya kalau bukan kita sendiri? Kalimat itu sederhana, tapi membekas di hati semua orang yang mendengarnya. Danu tidak berusaha menjadi pahlawan. Ia hanya berusaha menjadi polisi yang benar. Kini setiap kali ia berdiri di tengah panas jalanan, mengatur lalu lintas atau menegur pengendara yang melanggar, warga seringkali menatapnya dengan senyum hormat. Mereka mengenalnya sebagai polisi muda yang berani melawan ketidakadilan tanpa kehilangan sopan santun. Dari kejadian itu, banyak polisi muda mengambil pelajaran penting. Mereka belajar bahwa disiplin bukan sekadar mematuhi perintah atasan, tetapi berani menegakkan aturan dengan hati nurani. Bahwa pangkat tidak bisa menggantikan integritas, dan jabatan tidak akan menyelamatkan seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan. Kapolda sendiri menjadikan Danu contoh dalam setiap pengarahan. Disiplin itu bukan takut pada hukuman, tapi sadar akan tanggung jawab, katanya di hadapan seluruh anggota. Dan di antara hiruk-pikuk arus mudik yang kembali padat, Bribka Danu berdiri tegak, mengatur lalu lintas dengan senyum yang tenang. Ia tahu pekerjaannya belum selesai, tapi kini ia menjalankannya dengan keyakinan yang lebih dalam, bahwa kehormatan sejati bukan di pundak pangkat, tapi di keteguhan hati untuk selalu berbuat benar, meski sendirian di tengah jalan yang panas dan ramai.